Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Raya Minggu secara streaming pada saat ini. Ini adalah ibadah melalui online, melalui daring, atau melalui virtual. Dan kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena semua ini adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Mari kita buka ibadah kita secara virtual ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Meskipun masih dalam era pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan yang bisa menghalangi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat senang dan bersukacita kalau anak-anaknya boleh beribadah kepada-Mu. Pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat, sehingga kami semua boleh beribadah dengan tenang Tuhan. Dan Roh Kudus akan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Saya percaya setiap hari kita merasakan kasih dari Tuhan karena Allah itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan
yang selalu mengerjakan karya yang ajaib dalam hidup kami. Segala perbuatan-Mu heran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami manusia biasa. Kami manusia berdosa Tuhan. Hanya Engkau yang melayakkan hidup kami untuk bisa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
kasih. Bapakku, ajaib segala rencanamu. Katakan dengan lembut. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu Tuhan, menurut kehendakmu terjadilah. Sekali lagi katakan, menurut kehendak Tuhan terjadilah dalam hidup kami. Menurut kehendakmu terjadilah. Haleluya, berikan sorak-sorak ke Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kami siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari kita buka pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Hati kami sudah penuh dengan sukacita, dan hati kami yang keras sudah dibajak Tuhan menjadi tanah yang gembur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kami, dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh Tuhan boleh menuntun jalan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengangkat satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Saudara adalah manusia spesial. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah Saudara adalah manusia spesial. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, saudara sekalian, dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-20 ini, di mana Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menjadikan bangsa Israel sebagai umat miliknya sendiri. Dikatakan untuk menjadi umat miliknya sendiri. Berarti bangsa Israel itu dijadikan oleh Tuhan menjadi umat miliknya sendiri. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan untuk menjadi umat miliknya sendiri, tetapi dalam edisi bahasa Inggris, saudara sekalian, ada sedikit perbedaan ya antara ayat ini. Ada sedikit kata tambahan yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Saya akan membaca khususnya bagian yang terakhir yang disebutkan dalam edisi bahasa Indonesia, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Di dalam terjemahan New Living Translation itu dikatakan to become his own people and special possession. That is what you are today. Jadi ada satu kata yang terhilang di sini, yaitu special possession.
dikatakan untuk menjadi umatnya sendiri, betul, to become his own people. Tetapi kata and special possession itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi itu artinya milik yang spesial, ya, seperti kamu adanya sekarang ini. Jadi saudara sekalian, ada kata tambahan dalam edisi bahasa Inggris yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, yaitu special possession, bahwa kita ini adalah milik Allah yang spesial. Kita ini manusia spesial di hadapan Allah, itu dikatakan special possession, milik yang spesial bagi Allah. Itu sebabnya kita harus bangga kalau di hadapan Allah kita adalah manusia yang spesial. Nah, kita akan mencoba untuk menggalinya satu persatu. Kenapa kita disebut sebagai manusia spesial? Nah, hal yang pertama yang menjadi alasan mengapa kita disebut sebagai manusia spesial di hadapan Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita baca hanya bagian A dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi alasan mengapa kita menjadi manusia spesial di hadapan Tuhan, karena kita manusia memiliki martabat. Kita manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna, karena dikatakan kita diciptakan ya seturut atau seperti gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu satu-satunya ciptaan yang bermartabat. Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan Allah yang lainnya. Itu sebabnya kenapa kita spesial di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita menjadi penciptaan yang paling bermartabat di antara sekian banyak ciptaan, dan kita adalah manusia yang paling mulia ya di antara sekian banyak ciptaan. Itu alasan pertama kenapa kita spesial di hadapan Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, karena manusia itu diberi hak untuk berkuasa dan memerintah atas ciptaan yang lain. Sekali lagi, karena manusia diberi hak untuk berkuasa dan memerintah atas ciptaan yang lain. Mari kita akan baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 bagian B. Tadi kita baca bagian A, sekarang kita akan membaca bagian B. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Di sini ada satu power, satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu memerintah dan berkuasa atas segala makhluk, dan segala hewan-hewan, segala burung-burung, segala ikan-ikan, segala binatang ternak, bahkan atas segala binatang yang melata yang ada merayap di bumi, dan juga dikatakan di sini atas seluruh bumi. Ini adalah suatu hak yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk yang spesial baginya. Sedangkan ciptaan yang lain tidak ada diberikan power atau kuasa seperti ini, di mana diberikan kekuasaan untuk bisa memerintah ciptaan yang lain. Itulah keistimewaan dari manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling bermartabat dan paling mulia. Dia juga boleh berkuasa dan memerintah atas ciptaan yang lain. Itu alasannya kenapa manusia merupakan makhluk yang bermartabat dan spesial di hadapan Tuhan. Nah, alasan yang ketiga kenapa manusia merupakan makhluk yang spesial di hadapan Tuhan, itu karena manusia memiliki kemampuan untuk berhubungan atau membangun relationship dengan Tuhan. Manusia
mempunyai kemampuan untuk berhubungan atau membangun relationship dengan Tuhan. Mari kita membaca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jadi Allah berdialog dengan manusia. Allah mulai bercakap-cakap dengan manusia. Dalam hal ini Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini ada suatu hak yang istimewa lagi, di mana manusia bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Manusia bisa berdialog dengan Tuhan, di mana Tuhan ini berkata-kata kepada manusia, supaya manusia mengikuti semua perintahnya. Semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan tidak berkomunikasi dengan hewan. Tuhan tidak berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, tapi Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Ada satu hal yang membedakan manusia sebagai ciptaan yang khusus, yang spesial dibandingkan dengan ciptaan yang lain, yaitu dengan hewan dan dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan dengan benda-benda yang ada di bumi, benda planet, alam semesta dan sebagainya. Tuhan tidak pernah berkomunikasi dengan ciptaan yang lain kecuali dengan manusia. Jadi ada kemampuan di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, manusia bisa membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan manusia juga bisa berdoa kepada Tuhan. Yang berkomunikasi melalui doa juga bisa, bercakap-cakap juga bisa, saudara. Dan hewan tidak bisa berdoa dengan Tuhan. Tumbuhan tidak bisa berdoa dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita dikatakan sebagai makhluk yang spesial, manusia yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, itu alasan yang ketiga kenapa manusia itu dianggap sebagai makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah membahas alasan pertama, karena manusia itu memiliki martabat. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling mulia. Kemudian yang kedua, karena manusia diberi kuasa untuk memerintah ciptaan yang lain. Yang ketiga, manusia punya kemampuan untuk berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan, dan ciptaan lain tidak punya hal ini. Kemudian alasan yang keempat, kenapa manusia itu begitu istimewa di hadapan Tuhan? Karena manusia itu dihembusi nafas hidup dari Tuhan Allah. Manusia dihembusi nafas hidup dari Tuhan Allah, sedangkan yang lain tidak pernah dikatakan dihembusi nafas hidup dari Allah. Coba kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi dikatakan di sini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Nah, setelah manusia dibentuk dari debu tanah, nah ini kata ini penting, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ketika menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda planet, tidak dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada makhluk ciptaannya, kecuali kepada manusia. Manusia menjadi makhluk yang hidup karena dihembusi oleh nafas hidup dari Allah. Sedangkan hewan juga makhluk hidup, tetapi tidak dikatakan dihembusi nafas hidup dari Allah. Itu yang membedakan kenapa manusia begitu spesial di hadapan Tuhan. Karena manusia dihembusi nafas hidup secara langsung dari Allah ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, itu suatu alasan mengapa
manusia merupakan makhluk yang spesial di hadapannya. Itu alasan yang keempat. Kita akan melihat alasan yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 8. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-8. Kita membaca mulai dari ayat yang kelima. Mazmur 8 ayat yang kelima dikatakan demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara perhatikan, ayat yang kelima ini mengatakan bahwa Allah sangat mengingat manusia dan Allah sangat mengindahkan manusia. Ini suatu pernyataan yang keluar dari lubuk hati Allah sendiri, bagaimana Allah begitu mengingat manusia sebagai makhluk spesial di hadapannya. Manusia itu diindahkan oleh Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia diberikan suatu kedudukan yang istimewa, diciptakan hampir sama seperti Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia demikian, saudara ya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara perhatikan baik-baik. Inilah keistimewaan dari manusia yang dibedakan dengan makhluk ciptaan yang lain. Dikatakan manusia dibuat hampir sama dengan Allah, kemudian manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tidak pernah saya membaca satu ayat pun yang dikatakan hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati, benda-benda planet yang dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tidak pernah, saudara. Demikian juga saya tidak pernah membaca mereka dibuat hampir sama dengan Allah. Tidak pernah. Hanya manusia, sekali lagi, hanya manusia yang dikatakan dibuatnya hampir sama seperti Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, saudara. Itulah sebabnya saya katakan kenapa manusia itu begitu istimewa di hadapan Tuhan, begitu spesial di hadapan Tuhan. Dan alasan yang keenam, yang terakhir, karena manusia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Manusia dipercayai oleh Tuhan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa manusia diberikan dua amanah. Yang pertama adalah amanah atau mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua adalah amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Manusia dipercayai oleh Allah dan diberikan amanah oleh Allah atau amanat oleh Allah, amanat budaya atau mandat budaya dan amanat agung, saudara. Mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28 itu adalah mandat budaya, di mana manusia di sini itu mendapat mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk memenuhi bumi dan menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala ciptaan, saudara. Dikatakan demikian, Allah memberkati mereka, memberkati manusia ciptaannya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini mandat budaya atau amanat budaya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala ciptaan yang ada di bumi. Kemudian yang kedua adalah amanat agung yang kita sudah tahu dan kita mungkin sudah hafal di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi itulah sebabnya, saudara, alasan-alasan yang saya kemukakan kenapa kita adalah manusia yang spesial di hadapan Tuhan. Alasan yang pertama, karena kita adalah makhluk yang bermartabat, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi harkatnya. Kemudian alasan yang kedua, karena kita diberi kuasa untuk memerintah ciptaan yang lain. Alasan yang ketiga, karena manusia punya kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian alasan yang keempat, karena manusia dihembusi nafas hidup langsung daripada Tuhan Allah.
Dan yang kelima, karena manusia dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan, dan manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Dan yang keenam, yang terakhir, karena manusia dipercayai, diberikan kepercayaan untuk melakukan amanah budaya atau mandat budaya dan amanat agung. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan video peresmian Bukit Doa Anugerah Prigen dan penabisan diaken. To the Lamb of God, and to the Lamb of God, and to the Lamb of God, who reigns forevermore. Everyone lift up your hands, sing out, Hallelujah, Hallelujah, unto the Lamb of God, seated on the throne. Hallelujah, Hallelujah, unto the Lamb of God. Pentabisan diaken GBPS Jemaah Sawahan periode 2021 sampai 2025. Hallelujah, Hallelujah, unto the Lamb of God, seated on the throne. Oh, hallelujah.
the glory. Magnify your. Let your presence fill this place, God. Oh. Oh. Ini di lantai 1 ya, kita lengkapi dengan minimarket. Tujuannya bukan kita buka toko untuk cari keuntungan, tapi untuk melengkapi para pendoa yang di sini. Biasanya malam-malam lupa bawa odol, lupa bawa sikat gigi, lupa bawa anduk, mereka keluar cari-cari di luar. Namun sekarang kita lengkapi untuk penyediaan barang kebutuhan sehari-hari, sekalipun kecil, tapi saya rasa ini penting ya. Ini kita berada di lobby lantai 1. Oke, selanjutnya kita menuju ke kamar-kamar. Jumlahnya ada 12 ya, ada 12. Kapasitas 4 orang, dan mungkin kalau diperlukan bisa tambah ya. Setiap kamar sudah kita lengkapi dengan lemari locker, 4 lagi masing-masing ada kuncinya, jadi mereka bisa bawa masing-masing. Ada kamar VIP. Ya, kamar VIP ini dilengkapi dengan AC, kamar mandi di dalam, ada air panas, dan juga ada locker dan meja tulis. Ada 2 kamar VIP, 4 kamar mandi, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, dan di tengah-tengah ada 3 kamar mandi. Di sini ada air panas 1, di sana ada panas 1. Jadi lantai 1 ini dilengkapi dengan 7 kamar mandi. Ya, selanjutnya mari kita melihat yang di bagian sana. 3 unit dilengkapi dengan wastafel sebanyak 5. Jadi total di bawah ini ada 7 kamar mandi, dilengkapi dengan air panas 2 kamar mandi. Sekarang yang bisa, ayo kita naik ke lantai 2. Yang bisa naik, mari silahkan kita naik ke lantai 2. Di atas ini ada 15 kamar, juga dilengkapi dengan 7 kamar mandi. 2 ada air panas. Ini kita sedang berdiri di lobby lantai 2 dan langsung kita sekarang ikut ke arah lantai 2. Inilah posisi lantai 2 tampak depan. Ya, posisi lantai 2 tampak depan. Dan pemandangan di sana kalau malam indah sekali ya, sekalipun tidak terlalu sempurna bisa kita lihat karena tertutup oleh bangunan di sekeliling kita. Namun kalau malam kita melihatnya luar biasa. Ini ada background ya. Ya, yang lama dulu Pak, kita renovasi semua. Gitu loh. Sekedar ya. Pemandangan dan penghijauan lah di sini. Ini ada teras lagi macam ini. Agar kita bikin ini ya mungkin untuk pembersihan dan lain sebagainya. Ya. Ujung ini ya luas bangunannya kira-kira 1000 meter persegi. Luas lantainya yang bawah panjangnya 37, lebarnya 11,5. Namun yang atas lebih lebar karena ada teras menjulang ke dari pagar sana ya, tenis itu sampai di sini kira-kira 16 meter. Namun yang bawah gedungnya itu bisa 12 meter selain teras.
Demikianlah pembangunan gedung ini di lantai 2, dan selanjutnya kita bisa melihat juga yang di lantai 1 tadi sudah kita lihat semua, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya ini saya selesaikan dalam jangka waktu 11 bulan. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Supaya firman ini sungguh-sungguh akan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dan kami sadar siapa kami sebenarnya. Kalau kami begitu istimewa di hadapan Tuhan, kami begitu spesial di hadapan Tuhan. Tuhan berkati segenap jemaat yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat. Dan kami percaya Tuhan, persembahan persepuluhan yang diberikan dapat kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, dan hamba-Mu sekarang berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik itu pekerjaannya, baik itu usahanya, baik itu pelayanannya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat dengan kesehatan ilahi, dengan umur yang panjang. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan dengan perlindungan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati jemaat dengan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, dan sepanjang perjalanan hidupnya diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.